Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Nur Hasanah, mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi kelas TIB semester 3, Universitas Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama atau biasa dikenal dengan ITSNU. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini selama kurang lebih dari 15 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami topik sistem sumber daya manusia dalam perusahaan yang efektif. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu sumber daya manusia atau SDM di dalam perusahaan. Sistem sumber daya manusia atau SDM dalam perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia satu dengan manusia lainnya di dalam perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas kerja karyawan, serta mencapai tujuan suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa komponen yang biasanya ada di dalam sistem SDM. Yang pertama sudah saya rangkumkan, ada kita menilai dari karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu sumber daya manusia yang terstruktur dan terintegrasi, atau sistem SDM yang efektif atau memiliki struktur yang jelas dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, ada berbasis data, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis, bukan sekedar asumsi. Yang ketiga, sumber daya manusia yang fokus pada pengembangan, yaitu mengembangkan kemampuan dan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Lalu yang ketiga, ada sumber daya manusia yang kolaboratif, menghargai kerjasama tim dan komunikasi efektif antara karyawan dan departemen. Lalu ada juga SDM yang adaptif, yaitu sumber daya manusia yang fleksibel dan menghadapi perubahan bisnis dan teknologi. Maksudnya bisa menghadapi perubahan bisnis dan teknologi. Lalu selanjutnya ada sumber daya manusia yang transparan, yaitu meningkatkan kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dan transparansi. Yang terakhir, ada sumber daya manusia yang bisa berorientasi pada hasil, yaitu fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang terukur. Selanjutnya ada fungsi utama dari sumber daya manusia itu tadi. Yang pertama sudah saya rangkumkan, perencanaan sumber daya manusia atau merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan strategi pengembangan. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi atau mencari dan memilih kandidat terbaik. Yang ketiga ada pengembangan dan pelatihan atau meningkatkan kemampuan karyawan. Lalu ada pengelolaan kinerja, yaitu memantau dan menilai kinerja karyawan. Lalu ada juga penggajian dan manfaat, yaitu mengelola gaji dan tunjangan. Yang terakhir ada pengelolaan konflik dan disiplin, yaitu menangani konflik dan masalah kedisiplinan. Selanjutnya di dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia atau SDM pastinya harus mempunyai langkah-langkah atau biasa juga dikenal dengan strategi implementasi. Apa sih strategi implementasi yang biasanya digunakan? Berikut sudah saya rangkumkan. Yang pertama, menggunakan teknologi HRIS atau Human Research Information System untuk mengelola data karyawan. Yang kedua, menerapkan sistem evaluasi kinerja yang objektif. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim. Yang kelima, mengukur kepuasan karyawan secara berkala.
Yang keenam, ada mengembangkan rencana suksesi atau posisi kunci. Yang ketujuh, ada meningkatkan kesadaran akan keberagaman inklusi. Lalu selanjutnya, manfaat apa sih yang kita dapatkan? Nah, yang pertama ini pastinya bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, bisa meningkatkan kualitas kerja dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, bisa mengurangi turnover dan meningkatkan retensi karyawan. Yang keempat, bisa meningkatkan kemampuan bersaing dari perusahaan. Yang kelima, atau yang terakhir, bisa membantu perusahaan mencapai tujuan strategis. Nah, selain itu ada komponennya juga nih teman-teman. Berikut yang sudah saya rangkumkan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia termasuk rekrutmen, pengembangan, dan promosi karyawan. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi, yaitu mencari dan memilih kandidat yang tepat untuk posisi yang sedang kosong. Yang ketiga, ada pengembangan dan pelatihan, yaitu meningkatkan kemampuan dan mengetahui karyawan melalui pelatihan dan pengembangan yang kita lakukan. Yang keempat, ada pengelola kinerja, yaitu memantau dan menilai kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, ada penggajian dan manfaat, yaitu mengelola gaji, tunjangan, dan manfaat lain untuk karyawan. Yang terakhir, ada pengelolaan konflik dan kedisiplinan, yaitu menangani konflik dan masalah yang terjadi di tempat kerja. Setelah itu ada fungsi pendukungnya juga. Apa aja sih? Berikut yang sudah saya rangkumkan. Yang pertama, ada analisis jabatan, yaitu menganalisis jabatan dan tanggung jawab karyawan. Yang kedua, ada evaluasi kinerja, yaitu menilai kinerja karyawan secara berkala. Yang ketiga, ada pengembangan karir, atau bisa membantu karyawan yang mengembangkan karir mereka. Yang keempat, ada komunikasi dan kolaborasi, yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan. Yang terakhir, mengelola data SDM, atau mengelola data karyawan dan memantau perubahan. Setelah beberapa hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pastinya kita juga mendapat tantangan ya teman-teman. Tantangannya itu seperti menghadapi perubahan teknologi dan pasar, atau juga bisa mengelola keberagaman dan inklusi, atau bisa juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, atau ada juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia atau sumber daya teknologi. Selain itu ada juga mengelola konflik dan perubahan yang terjadi di antara karyawan atau di suatu organisasi yang ada atau terdapat di dalam perusahaan. Inti dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya secara singkat, dengan memiliki sistem sumber daya manusia yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kepuasan karyawan, serta mencapai tujuan yang strategis. Selain itu, dengan menerapkan karakteristik dan fungsi tersebut, perusahaan dapat menciptakan sumber daya manusia yang efektif dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Baik teman-teman, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada salah kata atau beberapa pernyataan yang teman-teman kurang bisa pahami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.